Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini, amin. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Kalau kami masih ada sampai saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa, itu semua atas kemurahan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa, layakkan kami untuk bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Yesus
karena diberikan anaknya. Yesus, katakan dengan lembut, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup syukur karena diberikan anaknya.
Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh tertanam dan tertatap dalam hati kami, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, berjalan dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Setiap
Bikara lama sini, bikara lama. Haleluya, haleluya. Sampai pertengahan ibadah ini Tuhan, kami rasakan kuasa dan lawatan. Kami percaya untuk masuk di dalam sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami diurapi, kami disiapkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi seluruh umat-Mu dimanapun berada mereka Tuhan. Di dalam ibadah pada pagi hari ini, semua akan merasakan lawatan Tuhan. Semua akan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika sebentar firman akan dibentangkan, ketika sebentar firman akan disampaikan oleh hamba-Nya, kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya yang Engkau utus untuk menjadi berkat bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, yang Engkau utus untuk membagikan dan menyebarkan firman-Mu, memberitakan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Apapun yang disampaikannya datang daripada-Mu. Roh Kudus memberikan pengertian baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga kepada kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman-Mu. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. Without little faith, wherefore didst thou doubt? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama bagi jemaat GCC yang saya cintai, dan Saudara Bapak Pendeta Suherno Supater yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini sama-sama kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan memberikan kami kesehatan, dan Tuhan memberikan kami waktu untuk memuliakan Tuhan, biar kami menggunakan setiap waktu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat daripada GCC, dan memberkati juga tim pengembalaan Bapak Pendeta Suherno Supater, memberikan terus-menerus hikmat-Mu, memberikan terus-menerus Tuhan pengilhaman Roh Kudus dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu, memberikan pengurapan ilahi, memberikan Tuhan pencerahan, pengiluminasian Roh Kudus untuk kami bisa mengerti kehendak Tuhan pada hari-hari seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, pada hari ini kebetulan saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam bulan Agustus. Dalam bulan Agustus ini kita mengetahui bahwa negara Republik Indonesia
boleh memperoleh kemerdekaan 75 tahun yang lalu. Dan biar pada firman Tuhan yang saya sampaikan nanti boleh betul-betul boleh memerdekakan, memberikan ketenangan dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tema atau judul yang firman Tuhan katakan adalah tenang. Ya, saudara, mari sama-sama. Sebelumnya kita akan melihat dalam firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 14 ayat ke-22 sampai ayat ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau di situ, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, firman Tuhan tentang Yesus berjalan di atas air tercatat dalam 3 kitab Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Dan yang paling lengkap adalah di dalam kitab Matius ini. Di dalam ayat yang saya sampaikan ini, dalam temanya adalah dalam ayat 27. Dikatakan di sana, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika Yesus berkata tenanglah, itu bukan karena hanya sekedar dilanda oleh angin sakal yang sedang berada pada posisi para murid-murid di perahu. Tetapi ketika Yesus berkata tenanglah, itu berbicara tentang lain hal. Karena waktu itu Yesus berjalan di atas air dan mereka ketakutan. Mereka pikir Yesus itu hantu. Makanya Yesus memberikan courage. Tenanglah. Jadi tenanglah itu adalah berasal dari kata tarseo. Artinya adalah to be a courage. Artinya biar menjadi pemberani. Hari-hari seperti ini kita melihat dalam keadaan Indonesia dan secara global meluas ke seluruh dunia. Dengan pandemi COVID yang kita alami yang belum terselesaikan. Dan banyak orang bisa menjadi takut. Ya, seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini ketika Yesus berjalan di atas air untuk menghampiri para murid-murid, tetapi murid-murid menjadi ketakutan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, biar saudara seperti firman Tuhan katakan ini adalah tenanglah, to be a courage. Biarlah engkau menjadi pemberani. Ya saudara, hari-hari seperti ini saudara, kita sebagai gembala, saudara kadang-kadang bisa menghadapi ya saudara jemaat yang meninggal. Saudara, dan hal seperti ini saudara ketika keluarga meminta kita untuk memberikan penghiburan, ya tentunya saudara kita harus tidak bisa menolak. Dan harus saudara melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Nah, saudara berani, saudara itu bukan berarti saudara kita akhirnya serampangan, saudara. Tetap kita melakukan dalam protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, saudara. Dalam pemerintahan Indonesia ini, saudara. Yaitu sudah kita berani untuk melakukan segala kewajiban kita.
Saudara, dengan hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu saudara pakai masker. Kemudian saudara physical distancing. Ya saudara, jaga jarak saudara. Kemudian juga saudara untuk cuci tangan, jangan lupa saudara membawa hand sanitizer. Ya saudara, saya membawa selain hand sanitizer juga saudara tisu basah saudara. Jadi setelah saudara melakukan, saudara kita melakukan saudara untuk membersihkan saudara tangan kita agar kita tidak sampai saudara menjadi tertular. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah keadaan saudara. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, tenanglah. Saudara, itu artinya biarlah engkau menjadi pemberani. Saudara, firman Tuhan katakan, aku ini jangan takut. Nah, hari ini kita akan belajar saudara firman Tuhan ini. Saya akan sampaikan saudara beberapa hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika Tuhan ingin kita menjadi tetap tenang. Menjadi anak-anak Tuhan yang tenang. Saudara, orang berkata ketika kita tenang kita bisa memutuskan satu keputusan dengan baik. Tapi ketika kita gelisah, ketika kita cemas, ketika kita saudara dalam keadaan tidak saudara menentu hati ini saudara, jangan memberikan keputusan-keputusan karena keputusan itu bisa kadang-kadang saudara tidak tepat. Tapi ketika kita mengalami ketenangan, saudara kita bisa memberikan keputusan dalam hidup ini dengan baik. Nah, kita akan belajar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi kondisi keadaan seperti ini. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan ini dikatakan begini, saudara. Jadi ketika itu ayat 22. Ya, saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Dan sebelumnya, saudara, kalau kita melihat konteks perikop di dalam ayat sebelumnya, saudara, itu terjadi, saudara, mujizat. Yaitu Yesus memberikan makan, saudara, kepada 5.000 orang. Laki-laki saja, saudara, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, saudara, setelah itu, saudara, kita masuk dalam perikop daripada Yesus berjalan di atas air ini, saudara. Saudara, setelah melakukan mujizat, apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara, ini perlu kita perhatikan. Saudara, ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, ini luar biasa, saudara. Ketika Yesus setelah melakukan mujizat, memberikan makan kepada 5.000 orang, laki-laki saja, saudara, ya, belum perempuan, belum anak-anak, itu bisa diestimasi kurang lebih, saudara, 12.000 sampai 13.000, saudara, yang makan sampai kenyang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang didoakan oleh Yesus. Saudara, apa yang dilakukan, saudara? Yesus bukan mengatakan, ini loh, aku sudah melakukan mujizat yang besar. Ini loh, aku sudah melakukan sesuatu karya yang luar biasa. Tidak, saudara. Yesus, saudara, mengambil kesempatan itu setelah melakukan mujizat adalah, saudara, mengambil waktu untuk berdoa. Bahkan berdoa seorang diri. Yang pertama, sekali lagi kita belajar daripada perikop ini adalah membiasakan diri untuk berdoa. Biar kita pada pagi hari ini dalam ibadah yang disiarkan secara online bagi Bapak Ibu Saudara sekalian para jemaat ataupun orang percaya yang melihat dalam ibadah online ini, saudara, biar saudara juga kalau saudara ada live chat, saudara katakan, ayo kita membiasakan diri untuk berdoa. Martin Luther mengatakan, saudara, sebelum aku melakukan aktivitas seharian, setelah bangun pagi-pagi hari, aku membiasakan diri untuk berdoa selama 3 jam terlebih dahulu sebelum bertatap muka dengan Tuhan. Sehingga sepanjang hari hidupku diberkati oleh Tuhan. Daud, saudara, dalam kitab Mazmur mengatakan, pagi-pagi hari aku mempersiapkan mezbah korban bakaran. Pagi-pagi hari aku menghadap kepada Tuhan. Dan pagi-pagi hari aku boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Maka sepanjang hari hidupku boleh diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saudara dalam ibadah online ini, saya mengencourage saudara, saya mendorong saudara, setiap saudara untuk membiasakan diri suka berdoa. Haleluya. Firman Tuhan saudara katakan dalam 1 Tesalonika, firman Tuhan yang tidak panjang saudara, pasal 5 ayat 27 dikatakan, tetaplah berdoa.
puji Tuhan, kita melihat hal yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa tenang menghadapi hari-hari seperti ini, yaitu biasakan diri untuk berdoa. Yang kedua kita lihat, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, saudara, kita belajar bahwa ketika murid-muridnya diperintahkan oleh Yesus untuk mendahului ke seberang, dan Yesus tidak ikut sama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya itu taat, saudara. Ya, saudara, murid-muridnya mungkin ada yang komplain, Tuhan ikut dengan kami. Ya mungkin ada yang protes, Tuhan engkau kelelahan, mari sama-sama ikut dengan kami. Tapi tidak, saudara, mereka taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita belajar yang kedua, dalam kehidupan ini, saudara, kita perlu taat. Ya saudara, banyak firman Tuhan yang mengatakan, saudara, dan menghendaki setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Saudara, ketika firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus, kalau anak-anak taat dan hormat orang tua, mereka akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara, dalam bergereja, biar jemaat taat kepada pemimpin, saudara. Ketika taat kepada pemimpin, saudara, maka jemaat itu ditudungi. Ketika anak-anak taat dan hormat orang tua, maka anak-anak itu ditudungi, saudara. Ya, ada payung dalam kehidupan ketundukan dan ketaatan. Istri tunduk dan taat kepada suami. Saudara, dalam bekerja, saudara taat kepada Tuhan kita, kepada pimpinan kita. Dan juga dalam pemerintahan ini, saudara, biar rakyat saudara tunduk dan taat kepada pemerintah. Nah, saudara, hari-hari seperti ini kita bisa melihat, saudara, di bangsa Indonesia ini yang kita cintai, saudara, mengapa, saudara, COVID ini tidak menurun, saudara? Ya karena ketidaktaatan. Disuruh pakai masker, saudara tidak mau. Ya saudara, kemudian saudara disuruh untuk cuci tangan. Ya saudara, tidak dilakukan. Akhirnya terjadi, saudara, penderita daripada COVID ini makin bertambah, saudara. Dan saudara, juga hoax-hoax, saudara, yang terjadi bahwa COVID atau Corona ini, saudara, itu adalah, saudara, manipulasi. Itu adalah, saudara, sesuatu yang dilakukan. Ya saudara, dengan tujuan-tujuan tertentu. Tapi pada prinsipnya, saudara, inilah yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara berjemaat, biarlah saudara menjadi jemaat yang taat kepada pemimpin saudara. Di GCC, saudara, kalau saudara mempunyai pemimpin, ya yang bernama Bapak Pendeta Suherno Supatar, saudara, biar saudara taat, saudara. Karena orang yang taat, saudara, orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang taat itu, saudara, firman Tuhan katakan ada payung rohani dalam kehidupannya, saudara, untuk memayungi dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat hal yang kedua, dan kita boleh belajar untuk tetap tenang, yaitu kita belajar untuk taat. Taat kepada pemimpin kita, taat kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat hal yang ketiga, saudara. Dikatakan ayat yang kemudian, saudara, firman Tuhan. Kita baca, saudara, di dalam ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi pada waktu itu, saudara, terjadi angin sakal, saudara. Angin sakal itu angin yang berputar-putar, saudara, di sekitar Danau Genesaret, saudara. Dan saudara, itu kalau para nelayan tidak bisa menghandle, saudara, itu bisa menenggelamkan perahu mereka. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang ketiga kita belajar, saudara. Saudara, saya bertanya, yang memberikan perintah bagi para murid-muridnya untuk berlayar, saudara, adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan saudara, apa yang terjadi dalam perintah? Dan mereka taat, kemudian apa yang dilakukan dalam ketaatan itu, saudara? Akhirnya mereka menghadapi angin sakal. Berarti begini, saudara. Meskipun Yesus memberikan perintah, bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya ulangi, meskipun Yesus yang memberikan perintah,
Ya, kita untuk mengiring Tuhan bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Masalah selalu ada dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang berani menghadapi masalah dan yang bisa keluar dari masalah, saya katakan orang itu akan dibentuk karakternya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar, juga bukan tanpa masalah, saudara. Yang memberikan perintah adalah Allah, saudara, untuk memberikan perintah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan 3 juta bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk. Saudara, itu menghadapi masalah. Ketika bangsa Israel tidak ada air di Meriba, mereka berteriak-teriak, mereka marah. Dan saudara, sampai Musa karena emosinya melemparkan tongkat. Sehingga karena hal ini perintah Tuhan adalah untuk mengangkat tongkat. Tapi Musa melemparkan tongkat. Dan karena hal ini juga Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yosua ketika memimpin bangsa Israel sebagai regenerasi daripada Musa, bukan tidak ada masalah. Dia menghadapi tembok Yeriko. Dan dia juga menghadapi bangsa Ai. Dan dia juga menghadapi orang-orang yang tidak taat kepada dia. Gideon ketika menghadapi musuhnya, orang-orang Midian juga menghadapi masalah. Daripada puluhan ribu orang yang menyertai Gideon, Tuhan mensortir, Tuhan mengurangi sampai ke 1.000. Dan terakhir Tuhan mengurangi untuk yang minum di suatu sungai. Dan mereka yang mengambil air melalui tangan itu akan dipilih, tetapi mereka yang mengambil langsung untuk meminum dengan mulutnya, atau dalam bahasa Jawa adalah nyosop, saudara. Itu disortir, saudara. Sehingga akhirnya tinggal 300. Tentu saudara menghadapi bangsa Midian yang banyak. Secara logika, Gideon tentunya akan senang kalau diiringi dengan tentara yang banyak. Tetapi Tuhan mengatakan, ketika engkau berperang, bukan engkau yang mengalahkan Midian, tetapi akulah yang mengalahkan Midian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat, jadi meskipun Tuhan Yesus yang memberikan perintah, bukan berarti tidak ada masalah. Selama hidup manusia di bumi pasti ada masalah. Tetapi tergantung saudara bagaimana saudara menanggapinya. Dan saudara, saya berdoa pada pagi hari ini saudara, biar seperti kitab Yosua pasal 1 ayat ke-8 mengatakan, 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan ini saudara diulangi juga dalam Yosua pasal 1 ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi artinya ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, biar kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, untuk menghadapi bersama-sama dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun saudara orang percaya, orang beriman yang mengikuti dalam ibadah online pada pagi hari ini, tuliskan saudara dalam live chat saudara. Hidup ada masalah, tetapi ada pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari puji Tuhan, kita akan melihat seterusnya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah ayat 25, Yesus kepada mereka di atas air. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi sekali lagi Yesus yang datang, tapi mereka mengestimasi, mereka memprediksi bahwa mereka bertemu dengan hantu. Kadang-kadang dalam hidup ini seperti itu, saudara. Dan saudara, Yesus datang kepada kita, tapi kita tidak sadar dan kita tidak peka. Tetapi saudara, ayat 27, Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa, kita melihat hal yang keempat. Ketika Yesus datang, mereka ketakutan dan Yesus mengatakan, tenanglah, to be a courage. Biarlah engkau menjadi pemberani. Dan ketika Petrus melihat
Petrus ini adalah murid yang mempunyai karakter, temperamen kolerik, ya temperamen orang yang ingin cepat-cepat untuk bisa mendahului. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, biarlah aku datang kepadamu. Dan kemudian Yesus mengatakan, mari datanglah. Dan kemudian apa yang terjadi? Petrus bisa berjalan di atas air. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau menurut logika, secara berat jenis ya, bahwa orang saudara itu berat jenisnya tentu lebih tinggi ya, daripada berat jenis air. Tentunya ketika di atas air tentunya akan menjadi tenggelam. Tapi sekali lagi, karena kuasa Tuhan, terjadilah Petrus berjalan di atas air. Luar biasa. Yang keempat, kita belajar daripada Petrus ini, ketika Petrus mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan, dan dia yang sudah mengetahui bahwa itu bukan hantu, itu adalah Yesus sendiri yang datang kepada para murid-murid. Yesus sendiri yang datang untuk memberikan ketenangan. Yesus sendiri yang mendatang untuk memberikan semangat bagi mereka. Dan Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saudara dalam ibadah online pada pagi hari ini, saudara ketika saudara dengar firman, saudara biar firman itu betul-betul boleh menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, logos, kalau sekedar huruf saudara itu akan tidak mematikan. Tapi sekali lagi saudara, rema itu menghidupkan. Kadang-kadang saudara ketika beribadah, kita hanya mendengar 1-2 kata. Tapi 1-2 kata itu saudara menegur, memberikan inspiring saudara dalam hati kita. Dan itu kadang-kadang saudara bisa membuat hati saya menangis saudara. Dan saudara itu begitu hidup firman itu. Karena rema itu menghidupkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang ketaatan saudara, ketaatan itu saudara akan menimbulkan, maksud saya saudara, iman yang bertindak ini saudara akan saudara menimbulkan saudara hal yang mustahil tidak menjadi mustahil. Ya, saudara, Bartimius yang buta berseru-seru, dan Bartimius boleh bertemu, encounter dengan Yesus secara pribadi melalui imannya. Yesus membuat Bartimius ini untuk mengalami kesembuhan. Saudara, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama puluhan tahun, dan ketika berkata, aku akan menjamah jubahnya, dan terjadilah mujizat. Sakius yang ingin bertemu dengan Tuhan, karena dia pendek, akhirnya dia melakukan satu tindakan. Ya, mungkin itu membuat dia menjadi disorot, membuat dia seorang pejabat kok bertindak seperti itu. Tapi Sakius melupakan apa yang menjadi sorotan penduduk pada waktu itu. Tapi Sakius naik ke atas pohon, dan Yesus berkata kepada Sakius untuk turun, dan Yesus menumpang di rumahnya, dan terjadilah keselamatan. Iman bisa mengalahkan dunia ini. Iman bisa menyelamatkan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi kita belajar hal yang keempat adalah bertindak dengan iman. Haleluya. Kita akan melihat hal yang terakhir. Kita lihat ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Petrus sudah bisa merasakan mujizat Tuhan, bisa merasakan juga seperti Yesus berjalan di atas air, dan Petrus pun bisa berjalan di atas air. Kemudian dikatakan ayat firman Tuhan ayat 30, dirasanya tiupan angin. Kemudian apa yang terjadi? Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita melihat hal yang kelima, yaitu kita belajar bahwa kalau Petrus pada waktu tetap fokus, meskipun ada angin, ya meskipun ada terjadi yang menimpa dia, tetapi dia tetap fokus, ya berjalan di atas air dan tidak takut, maka Petrus tetap bisa berjalan di atas air. Nah, yang kelima kita belajar daripada firman Tuhan untuk tetap tenang ini adalah, saudara, biar kita tetap fokus pada Tuhan dalam kehidupan ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara pernah lihat kaca pembesar, saudara ya, atau orang menyebutnya surya kanta. Ketika kaca pembesar itu saudara ditaruh di bawahnya ada kertas dan ditaruh saudara di ruangan terbuka dan ada sinar matahari saudara. Meskipun seperti itu saudara, kaca pembesar ini saudara bisa membakar kertas itu. Saudara, itu berarti betapa luar biasanya saudara fokus itu saudara. Saudara, dalam hidup ini kalau kita fokus, ya saudara, kalau kita sebagai bisnismen, saudara, kita fokus kepada bisnis yang kita geluti, saudara, maka akan terjadilah kita diberkati, saudara. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, biar kita fokus kepada pelayanan, Tuhan akan mengupdate, Tuhan akan memberikan, saudara, talenta-talenta yang lebih dalam kehidupan setiap kita, saudara. Bruce Lee, saudara, mengatakan, saya tidak takut kepada orang yang latihan 1000 jurus, saudara, yang dilakukan dengan 1 kali latihan. Tapi dia mengatakan, saya takut kepada orang yang latihan 1 jurus, tetapi 1000 kali ataupun 10.000 kali dilakukan. Dan itu akan membuat orang itu menjadi canggih di dalam 1 jurus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi betapa pentingnya fokus ini dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah dalam ibadah online ini, tuliskan, biar kita fokus hidup ini dalam live chat saudara kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, biar saudara seperti firman Tuhan katakan, tenanglah. To be a courage. Biarlah kau menjadi pemberani. Ya, saudara, kadang-kadang dalam pandemi ini, saudara, ada orang yang ketakutan, saudara. Tidak berani keluar sama sekali. Saudara, saya sering kali mengatakan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itulah yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, itu Ayub, kitab Ayub mengatakan seperti itu, saudara. Tapi ketika kita mempunyai hikmat, kita berani, saudara, untuk melakukan hal-hal yang tentunya dengan hikmat Tuhan. Tentunya, saudara, dengan protokol-protokol kesehatan yang kita harus lakukan. Maka Tuhan akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus dilindungi oleh Tuhan. Saya berdoa, jemaat GCC tetap tenang, tetap belajar untuk 5 hal ini dalam kehidupanmu. Sehingga Tuhan Yesus memberkati jemaat GCC, memberkati semua pemimpin, dan memberkati semua yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja GCC. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati jemaat GCC yang beribadah dan juga memberikan pencerahan dan pengiluminasian daripada Roh Kudus bagi semua jemaat, semua pemimpin gereja GCC. Mari sebelumnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dalam ibadah online. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih biar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi remah. Dan hamba-Mu untuk terbatas Tuhan untuk bisa menyampaikan dengan kesempurnaan. Tapi biar Allah yang tidak terbatas, yang terus-menerus melalui Roh Kudus-Mu, yang ada dalam setiap hati anak-anak-Mu, orang percaya, orang beriman, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, terus-menerus mengerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan, yang sesuai dengan tema yang kita sudah belajar bersama-sama, untuk menjadi tenang, untuk to be a courage, untuk menjadi pemberani dalam kehidupan ini menghadapi hari-hari seperti ini. Sehingga tuntunan Tuhan terus-menerus ada dalam kehidupan setiap orang percaya, orang beriman, dan anak-anak Tuhan di GCC. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberikan terus-menerus tuntunan dan hikmat untuk kami melangkah dalam hari-hari ke depan dengan penuh kepastian. Karena Tuhan, kami percaya Engkau menyertai setiap orang percaya, orang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ira para malam masih kiri kanan para. Oh rabana masih di bidana lama masih di bidana lama. Kira masih di bidana lama ramata kabara masih di bidana lama. Di para masih di bidana lama masih kiri bidana lama. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada
masih di lama. Tidak lama masih di lama. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Yesus semuanya mungkin. Engkau sanggup mengerjakan apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak timbul di hati kami. Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Karya besar Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah itu kami alami hari ke sehari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami alami karya-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Secara pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan bagi setiap kami. Engkau menyatakan karya-Mu lewat kebenaran firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan turun daripadamu Tuhan. Oh, Rapa kasih ini biar lama-lama sekarang lama-lama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kehidupannya secara pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan, semuanya diberkati. Pelayanan diberkati, anak-anak diberkati, semuanya di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kami yang mendengarkannya Tuhan, biarlah setiap firman itu jatuh di tanah yang baik di hati kami, lalu bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kami untuk bisa dinikmati dan untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami, khususnya dari pandemi COVID-19 Tuhan. Bahwa Indonesia diluputkan dan kembali Indonesia berjalan normal. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada virus-virus yang menyebar di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu yang dahsyat luar biasa Engkau ulurkan Tuhan untuk menolong bangsa ini dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati presiden, wakil presiden, berkati menteri dan jajarannya Tuhan, berkati juga gubernur, berkati bupati, wali kota, berkati juga Tuhan camat, lurah, RW dan RT untuk memimpin wilayah di mana mereka Engkau percayakan untuk memimpin wilayah itu Tuhan. Terjadi damai sejahtera, terjadi sukacita, ekonomi mengalami pertumbuhan, suasana mengalami damai sejahtera, situasi tetap aman di dalam nama Yesus. Di mana umat-Mu juga tinggal di negeri ini Tuhan, damai sejahtera, kenyamanan, ketentraman ada di negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Tuhan berkati gereja-Mu akan menjadi terang, akan menjadi garam dan menjadi pengaruh bagi dunia ini Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya umat-Mu dalam damai sejahtera-Mu, umat-Mu mengalami perlindungan daripada-Mu, umat-Mu terima pemulihan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan umat-Mu, sekarang Engkau menilai mereka. Sekarang Engkau Tuhan memberikan belas kasihan-Mu kepada setiap umat-Mu, sehingga ada terobosan baru, sehingga ada kemenangan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Ada keberhasilan yang tercurah kepada mereka atas usaha pekerjaan mereka, atas pekerjaan mereka, atas kehidupan rumah tangga mereka, atas anak-anak mereka, semua Tuhan. Terima pemulihan daripada-Mu atas masa depan anak-anak, didapat cita-cita mereka karena mereka sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami yakin dan percaya Allah yang dahsyat memberkati setiap kami. Allah yang dahsyat memulihkan keadaan kami. Karena itu Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Kami andalkan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, masa depan kami semua ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu, tangan yang penuh kuasa, yang penuh keajaiban dan kedahsyatan itu. Kami ulurkan tangan kami sambut berkat-Mu, berkat yang luar biasa. Diberkati Engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya kita diberkati Tuhan. Mari semua kita berkata, amin.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati ibadah pada siang hari ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika kita diberkati, mari bersama-sama kita tetap semangat beribadah. Kita terus lakukan segala aktivitas kita hanya berdasarkan nama Yesus. Kita lakukan segala pekerjaan kita hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kita membuka toko kita, usaha kita buka di dalam nama Yesus. Maka saudara diberkati dan dipulihkan, diberikan kesuksesan. Dalam nama Tuhan Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.